Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode smoothing. Nah, pada metode smoothing, data digunakan periode per periode terdiri dari dua kelompok, yaitu metode rata-rata dan metode eksponensial smoothing. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai single moving average atau rata-rata bergerak. Moving average pada suatu periode merupakan peramalan untuk satu periode ke depan dari periode rata-rata tersebut. Selanjutnya di sini terdapat contoh data penjualan suatu produk pada 12 bulan terakhir, di mana T-nya itu dari mulai bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Ini ada data penjualannya dalam satuan unit. Kemudian untuk mencari moving total, nah di sini untuk peramalannya kita menggunakan 3 periode, moving average 3 periode, di mana berarti kita membutuhkan jumlah data pada 3 bulan sebelumnya dibagi dengan 3. Nah, untuk moving totalnya kita cari dengan menjumlahkan ketiga bulan sebelumnya tersebut. Ini jadi 400 ditambah dengan 490 ditambah 570, hasilnya 1460. Kemudian untuk peramalannya kita bagi moving total itu dengan 3, di mana hasilnya itu 487. Kemudian untuk mencari peramalan selanjutnya juga sama, jadi kita menjumlahkan 3 bulan sebelumnya. Untuk moving totalnya berarti 490 ditambah 570 ditambah 500, hasilnya 1560. Kemudian untuk peramalannya dibagi dengan 3, hasilnya 520. Dan begitu pun selanjutnya sampai dengan kita dapatkan untuk peramalan pada bulan ke-13, yaitu 907. Dari mana? Yaitu dengan menjumlahkan 910 ditambah 860 ditambah 950, kemudian dibagi dengan 3, hasilnya 907. Oke, selanjutnya untuk peramalan bulan ke-13 kita tadi sudah dapatkan ya, bahwa nilainya itu 907. Kemudian untuk peramalan bulan ke-14 kita bisa cari dengan rumus moving total terakhir ditambah demand untuk bulan ke-13 dikurangi demand untuk bulan ke-10, kemudian dibagi 3. Kita lihat moving total terakhirnya itu di sini 270, kemudian ditambah permintaan pada bulan ke-13 yaitu, nah karena di sini data penjualannya belum ada, kita pakai yang nilai peramalannya yaitu 907. Jadi ditambah 907 kemudian dikurangi permintaan untuk bulan ke-10 yaitu 910. Kenapa dikurangi dengan permintaan untuk bulan ke-10? Karena di sini kita menggunakan moving average 3 periode, yang mana permintaan untuk bulan ke-13 dikurangi 3, artinya kan hasilnya 10, maksudnya permintaan untuk bulan ke-10. Kemudian didapat peramalan pada bulan ke-14 itu 906 unit. Selanjutnya kita bahas linear moving average. Nah, jika pola data menunjukkan pola tren, maka single moving average tidak tepat. Yang lebih tepat adalah linear moving average. Nah, kita pada pembahasan sebelumnya pola tren itu yang seperti apa? Yaitu yang jadi cenderung naik atau cenderung turun. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu hitung single moving average dari data dengan periode perata-rataan tertentu.
hasilnya notasikan ST aksen. Kemudian yang kedua, hitung moving average kedua, yaitu moving average dari ST aksen dengan periode perata-rataan yang sama. Hasilnya notasikan dengan ST double aksen. Kemudian yang ketiga, hitung komponen AT dengan rumus AT sama dengan ST aksen plus ST aksen min ST double aksen. Kemudian yang keempat, hitung komponen tren BT dengan rumus BT sama dengan 2 dikali ST aksen min ST double aksen per N min 1. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu peramalan M periode ke depan setelah T adalah sebagai berikut, dimana rumusnya FT plus M sama dengan AT plus BT dikali M. Nah, contoh. Di sini terdapat data penjualan pada bulan pertama sampai dengan bulan ke-12, yaitu dari mulai 140 unit sampai dengan 160 unit. Kemudian di sini kita cari ST aksennya, yaitu moving average untuk periode keempat ya. Berarti kita membutuhkan 4 data sebelumnya. Ini ya. Kita cari yaitu 140 ditambah 159 tambah 136 ditambah 157, kemudian dibagi 4 hasilnya 148. Sampai seterusnya. Nah, untuk 156,25 berarti 159 ditambah 136 ditambah 157 ditambah 173, kemudian dibagi 4 didapat 156,25. Hitung sampai dengan kita dapat moving average untuk bulan ke-12. Nah, selanjutnya untuk ST double aksen masih sama ya, dengan menggunakan moving average 4 periode. Berarti kita ini jumlahkan data dari si ST aksen 148 ditambah 156,25 ditambah 149,25 ditambah 159,50, kemudian dibagi 4 hasilnya 153,25. Sampai seterusnya ya, sampai didapat 170,12. Nah, untuk AT-nya kita ingat lagi kalau AT itu rumusnya AT sama dengan ST aksen plus ST aksen min ST double aksen. Nah, jadi untuk AT yang ini kita dapat ST aksennya itu 159, kemudian ditambah ST aksen 159,50 dikurangi dengan ST double aksen yaitu 153,25, hasilnya didapat 165,75. Hitung sampai dengan T12 ya. Kemudian untuk BT kita cari dengan rumus yang tadi ya, yang sebelumnya 2 dikali dengan ST aksen min ST double aksen per N min 1. Didapat nilai si BT nya itu 4,17 sampai dengan min 1,25. Nah, untuk AT plus BT dikali M, yaitu untuk mencari FT plus M nya, dimana di sini M nya itu sama dengan 1, kita masukkan ke rumus ini, didapat nilai 169,91 sampai dengan seterusnya. Oke, selanjutnya kita bahas single exponential smoothing. Single exponential smoothing itu dipakai untuk peramalan jangka pendek. Nah, ini ada dasar pemikirannya, yaitu nilai ramalan pada periode T plus 1 merupakan nilai aktual pada periode T ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai ramalan yang terjadi pada periode tersebut. Dimana FT plus 1 itu sama dengan FT plus A dikali XT min FT.
Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama kita harus cari dulu nilai awal atau F1-nya, kemudian cari juga nilai alfanya berapa. Nah, untuk F1-nya itu bisa didapat dari nilai X1-nya atau dengan nilai rata-rata 4 sampai dengan 5 XT pertama. Kemudian ingat untuk nilai alfanya sendiri itu selalu lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Kemudian kita modifikasi, didapat rumus sebagai berikut. Nah, jadi kita modifikasi sehingga didapat dt plus 1 sama dengan alfa dikali dt plus 1 min alfa kali dt aksen. Selanjutnya di sini terdapat data dari mulai bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12, yaitu dari 30 sampai dengan 35. Nah, jika alfanya itu 0,1, maka untuk mencari D1 aksen itu sama aja dengan D1 atau data pada T sama dengan 1, yaitu 30. Berarti D1-nya sama dengan 30. Maka, nah, untuk mencari D2 aksen, caranya yaitu alfa kali dt ditambah 1 min alfa kali dt aksen. Berarti alfanya itu kan 0,1 dikali dt, berarti 30 ditambah dengan 0,9 itu didapat dari 1 min 0,1 yaitu 0,9, kemudian dikali dengan dt aksennya itu 30, hasilnya 30. Nah, untuk D3 aksen sama aja dengan rumus yang sama, yaitu 0,1 dikali dengan D2 ditambah dengan 0,9 dikali D2 aksen. Nah, untuk D2 nya kita ini ya, dari si data 20 ini. Kemudian untuk D2 aksennya itu kita dapat dari yang sebelumnya yaitu 30, sehingga didapat nilai 29. Kemudian untuk D4 aksen 0,1 dikali dengan D3 ditambah dengan 1 min alfa dikali dengan D3 aksen yang ini. Kita dapatkan nilai 30,6 dan seterusnya, bisa dihitung dengan cara yang sama. Oke, selanjutnya ini ada prosedur peramalan. Yang pertama, definisikan tujuan peramalan yang akan dilakukan. Yang kedua, buat diagram pencar dari data. Yang ketiga, pilih paling tidak 2 metode yang dapat mengakomodasikan tujuan tersebut dan mendekati pola data yang tergambar dari langkah 2. Yang keempat, hitung kesalahan peramalan yang terjadi. Dan yang kelima, pilih metode peramalan yang terbaik, di mana peramalan yang terbaik itu yang memberikan kesalahan terkecil, atau kalau ingin menguji lebih halus lagi, gunakan tes variansi. Nah, ini ada contoh dari 12 bulan terakhir tercatat penjualan produk X sebagai berikut, di mana ini ada data penjualan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, selanjutnya kita buat diagram pencarnya. Ini didapat dari si data-datanya. Jadi data pada bulan pertama itu 30 kan. Data pada bulan kedua 20. Kita bikin diagram pencarnya. Sampai dengan data ke-12 yaitu 35 untuk bulan Desembernya. Ini ya, ini ada 35. Nah, berdasarkan gambar diagram pencar tersebut akan dicoba dua bentuk pola data, yaitu konstan dan tren. Untuk konstan diambil metode moving average 4 periode, dan untuk tren digunakan metode linear moving average 4 periode. Nah, untuk yang pertama kita cari moving average 4 periodenya, yaitu nih, ini kita tulis lagi datanya dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Kemudian
kita cari moving average untuk 4 periode. Sama seperti sebelumnya, yaitu menjumlahkan 4 data pada bulan sebelumnya kemudian dibagi 4 sehingga didapat 32,50 dan seterusnya. Untuk peramalannya juga sama ya, dengan menjumlahkan 4 data sebelumnya kemudian dibagi dengan 4 karena di sini menggunakan 4 periode sehingga didapat seperti tabel. Kemudian kita cari nilai E-nya atau errornya, berarti caranya dengan si data aktualnya dikurangi dengan peramalan. Jadi 30 dikurangi dengan 32,50 hasilnya min 2,50. Kemudian 60 dikurangi dengan 32,50 hasilnya 27,50 sampai dengan yang terakhir yaitu 35 dikurangi 48,75 hasilnya 17 dikurangi dengan 52,50 hasilnya 17,50. Nah, untuk E kuadrat tinggal si nilai E nya kita kuadratkan, jadi min 2,50 dikuadratkan hasilnya 6,25 dan seterusnya ya sampai didapat 17,50 kita kuadratkan hasilnya 306,25. Semua nilai E kuadratnya kita jumlahkan didapat 1415,62. Nah, untuk nilai SEE nya yaitu tinggal diakarkan aja, diakarkan 1415,62 dibagi dengan 11 itu dapat dari mana? Kan dari rumus sebelumnya itu n-1 ya. Untuk n itu kan ini ada 12 data. Min 1 itu didapat dari karena si derajat bebas untuk yang konstan itu adalah 1, makanya 12 dikurangi 1 jadi 11 sehingga didapat 11,34. Kemudian selanjutnya kita cari linear moving average 4 periode. Datanya kita tulis ulang, kemudian cari ST aksen, ST double aksen, cari AT, BT, FT plus M, E dan E kuadrat sama seperti sebelumnya ya. Jadi untuk ST aksen karena ini moving average 4 periode berarti kita jumlahkan 4 data pada bulan sebelumnya kemudian dibagi 4 hasilnya 32,50 sampai dengan yang terakhir yaitu 48,75. Kemudian untuk ST double aksen berarti kita jumlahkan 4 data pada ST aksen dibagi dengan 4 ini ya, 32,50 ditambah 32,50 tambah 42,50 ditambah 41,25 kemudian dibagi 4 hasilnya 37,19 dan seterusnya sampai dapat 49,94. Kemudian kita cari AT nya seperti yang tadi ya rumusnya, ST aksen ditambah ST aksen min ST double aksen. Kemudian cari BT nya dengan rumus 2 dikali ST aksen min ST double aksen per n-1. Nah, kemudian cari FT plus M nya yaitu dari si AT ditambah BT. Jadi ini ya, 45,31 ditambah 2,71 hasilnya 48,02. Kemudian 46,69 ditambah 3,13 hasilnya 49,82 dan seterusnya. Nah, untuk E nya itu berarti didapat dari si data aktualnya dikurangi dengan FT plus M. Jadi 50 dikurangi 48,02 hasilnya 1,98. 45 dikurangi 49,82 hasilnya min 4,82 dan seterusnya. Untuk E kuadrat tinggal kita kuadratkan nilai E nya sehingga didapat ini ya, dari 3,92 sampai dengan 465,26. Nah, kita jumlahkan juga si nilai E kuadratnya
yaitu 611,93. Kemudian kita cari nilai SEE-nya atau Standard Error of Estimate, yaitu akar dari sigma E kuadrat ini ya. 6 akar dari 611,93 dibagi dengan 10. Kenapa 10? Karena 12 dikurangi 2 didapat dari derajat bebas untuk data linear itu adalah 2, makanya 12 kurangi 2 yaitu 10, sehingga didapat hasilnya itu 7,82. Nah, untuk SEE data berpola tren itu lebih kecil, sehingga ramalan permintaan untuk 12 bulan mendatang sebagai berikut. Berarti FT plus M sama dengan 47,56 dikurangi dengan 0,79. Kita lihat ya. FT plus M yaitu 47,56 dikurangi 0,79 ini ya. 47,56 dikurangi 0,79 sehingga didapat 46,77. Itu untuk bulan ke-13. Kemudian untuk bulan ke-14 kita tinggal kurangi FT sebelumnya dikurangi dengan 0,79 sehingga didapat 45,98. Kemudian untuk bulan ke-15 sama, si FT pada bulan ke-14 dikurangi dengan 0,79 didapat 45,19 sampai dengan seterusnya itu sama. Nah, selanjutnya ini ada MR sama dengan sigma dari MRT mulai dari 2 sampai dengan N dibagi dengan N-1. Untuk MRT kita bisa cari dengan DT min DT aksen dikurangi dengan DT min 1 min DT min 1 aksen. Kemudian bisa juga dengan MRT itu sama dengan ET min 1. Untuk BA atau batas atas itu dicari dengan 2,66 dikali dengan MR. Untuk batas bawah kita cari dengan min 2,66 dikali dengan MR. Untuk sentral lainnya itu sama dengan 0. Nah, dari data yang lalu kita dapatkan DT aksennya itu 29 plus 2T itu dari regresi linearnya. Kemudian di sini ada T dari mulai 1 sampai ke 12. Kemudian ini DT-nya dari 30 sampai dengan 35. Kemudian ada juga DT aksennya dari 31 sampai dengan 53. Nah, untuk selanjutnya DT min DT aksen tinggal kita kurangi aja ya, 30 min 31 kan min 1, 20 min 33 min 13 dan seterusnya. Kita cari MRT-nya. Nah, MRT-nya itu bisa kita cari dengan yang rumus sebelumnya ya, yaitu DT min DT aksen dikurangi dengan DT min 1 min DT min 1 aksen didapat ini ya, nilai dari 12 sampai dengan 171 itu adalah jumlah dari si MRT-nya, sigmanya. Kemudian kita cari MR-nya. Kita tahu bahwa rumusnya itu sigma dari MRT I mulai dari 2 sampai dengan N per N-1. Nah, untuk sigma MRT-nya kita dapat 171 dibagi dengan 12 min 1. Sehingga nilainya itu 15,5. Nah, untuk BA-nya kita cari tadi rumusnya itu 2,66 dikali MR. Berarti 2,66 dikali dengan MR-nya itu 15,5 didapat 41,23 dan untuk batas bawahnya kita kalikan min 2,66 dikali dengan MR yaitu 15,5 didapat min 41,23. Nah, selanjutnya kita buat untuk dari data yang kita dapat tadi ya. Untuk batas atas tadi 41,32, untuk batas bawah min 41,23. Untuk batas atas ini harusnya 41,23 ya. Ini adalah 23. Oke.
untuk pembagiannya kita bisa cari dengan mengalihkan antara 2/3 dikali dengan 2,66 mR hingga dapat 27,48 ini, dan 1/3 dikali 2,66 mR didapat 13,74. Nah, untuk si data-data ini itu didapat dari nilai ini ya, DT min DT aksennya dari mulai min 1 sampai dengan min 18. Oke, ini min 1 sampai dengan min 18. Oke, selanjutnya kondisi-kondisi out of control. Jadi bila ada titik sebaran DT min DT aksennya itu berada di luar batas kontrol. Maksudnya apa? Jadi si titik sebarannya itu lebih besar dari BA atau kurang dari batas bawah. Jika semua titik sebaran berada pada batas kontrol, apakah dijamin bahwa fungsi tersebut representatif? Jawabannya itu belum tentu, karena kita harus mengeceknya dan mengikuti aturan sebagai berikut. Oke, untuk yang pertama aturan 3 titik, yaitu bila ada 3 buah titik secara berurutan yang ada pada salah satu sisi daerah A. Aturan 5 titik, bila terdapat 5 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah B. Dan aturan 8 titik, bila terdapat 8 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah C. Nah, ini ada algoritmanya. Jadi jika out of control, maka dan jika fungsi penyebabnya diketahui, maka gejala tersebut bukan bersifat random sehingga data menyimpang atau tidak sama dengan tidak mengikuti hukum statistika. Nah, jika si fungsi penyebabnya tidak diketahui, maka kita hitung kembali fungsi tersebut dengan menghilangkan titik-titik out of control sehingga diperoleh fungsi baru atau jumlah data berkurang. Nah, jika tidak out of control, maka gunakan fungsi yang diperoleh untuk melakukan peramalannya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.